Ya, saya langsung saja tanpa membuang waktu bicara soal LPDP ini menarik karena pada saat jeda komersialnya kita ngomong panjang lebar juga nih, ya. Meskipun jeda komersialnya sebentar doang sih gitu ya. Mas Ella, bicara LPDP, gimana ke depannya Mas Ella? Gini, Pak Presiden Prabowo sudah mencanangkan bahwa sumber daya manusia itu adalah investasi yang paling penting dari negara kita. Tanpa sumber daya manusia yang unggul, kita tidak akan bisa mencapai Indonesia emas. Jadi investasi terhadap sumber daya itu adalah yang utama. Demikian memang yang sudah dicanangkan dan direncanakan oleh Pak Presiden Prabowo. Nah, dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, seperti yang Pak Menteri Profesor Satrio sudah sampaikan, kami itu bersama-sama dengan Kementerian Keuangan dan juga sudah duduk bersama dengan LPDP, itu kami bersama-sama melihat dan mengkaji bagaimana kita secara optimal bisa sungguh menggunakan uang yang tidak sedikit ini untuk investasi kembali ke sumber daya manusia. Dari LPDP ini pun juga kan banyak ya. Betul. Untuk tunjangan A, B, C, D dan lain sebagainya. Betul. Jadi kembali lagi kalau kami melihatnya bahwa sangat penting sekali ada selalu efisiensi dan optimalisasi. Efisiensi dan optimalisasi itu tidak bisa dicapai tanpa sungguh-sungguh mengetahui datanya dengan persis. Jadi yang sedang kita lakukan itu adalah data. Misalnya kita ingin melihat dari yang sudah dilakukan, yang sudah dianggarkan dan dilakukan oleh LPDP, apa saja datanya. Lalu kita lihat juga mungkin outcome-nya. Dan kita lihat juga dengan pilihan-pilihan, karena setiap uang itu kan kalau kita isinya ada satu di gentong gitu ya. Nah, dari satu gentong itu bisa kita taruh di mangkuk, bisa kita taruh di bank, bisa kita taruh di mana lagi. Nah, berarti kita ada pilihan. Nah, kita harus mengkaji pilihan ini dengan baik. Apakah sungguh kalau kita taruh di sini itu sungguh pilihan yang akan, kalau kita atau bahasa ekonominya kan return of investment-nya itu tinggi. Itulah yang harus kita lakukan hingga sekarang itu kita kaji dengan seksama data-datanya. Nah, itu penting sekali. Termasuk yang tadi Mas Arief bilang, tunjangan-tunjangannya dan komponen-komponen lainnya. Apakah komponen-komponen itu sungguh menunjang, ya seperti namanya tunjangan, sungguh mendukung pengembangan sumber daya manusia. Mungkin lebih, mungkin kurang, dan juga arahnya. Pak Prabowo sudah mencanangkan juga kita mengarah kepada swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, ketahanan air, dan juga hilirisasi. Nah, dari sini kita juga bisa melihat bagaimana investasi-investasi di arah mana yang bisa sungguh memajukan negara kita di sini. Bukan berarti Mas Arief bahwa semuanya harus belajar persis seperti itu, tidak. Karena kalau kita lihat dari sejarah sains, sains itu kan ada perubahan-perubahan. Tadinya, saya tidak pernah belajar artificial intelligence waktu saya mahasiswa, tidak ada. Tetapi sekarang saya meneliti. Jadi dasarnya itu juga penting. Jadi ke arahnya itu penting. Jadi kita arahkan di LPDP itu akan baik kalau diarahkan, tetapi juga harus penting membangun dasar-dasarnya. Dasar kemampuan berpikir secara logis, secara kritis. Itu sangat penting sekali, dan bagaimana kita menggunakan uang LPDP ini sebaik-baiknya, dan kembali lagi ini bersama. Artinya tidak mesti harus ada yang diarahkan oleh pemerintah, tapi keinginan dari individu-individu pun juga bisa untuk dilaksanakan menggunakan sistem LPDP tadi, begitu ya? Saya rasa itu harus bekerja sama ya, karena keinginan individu tentu saja kalau bukan pakai uang negara ya silahkan. Tapi kalau pakai uang negara memang harus distrategiskan. Nah, tetapi maksud saya itu tadi adalah sebagai negara kita sungguh berpikir secara strategis bahwa investasi-investasi dasar pun di bagian matematika, bisa matematika murni, itu bisa menghasilkan contohnya penelitian di bidang artificial intelligence, itu yang maksud saya. Jadi tidak semuanya harus belajar computer science. Nanti tidak diversifikasi kita. Nah, itu. Mas Ella, ini kalau bisa ditangkap dari pernyataannya, apakah memang ini ke depannya ada unsur penghematan begitu?
Penghematan tidak. Penghematan karena uang di dana abadi itu memang sudah disediakan demikian. Sudah ada. Dan sudah ada dicanangkan oleh Kementerian Keuangan berapa persen yang bisa digunakan untuk beasiswa. Jadi tidak ada penghematan dalam artian pengurangan ya. Ya, terutama di komponen-komponen tadi. Iya, bukan. Itu ada kemungkinan penghematan dalam arti efisiensi. Jadi mungkin dalam tadi yang saya bilang 1 gentong itu mungkin akan dipakai untuk pilihan yang lain yang mungkin lebih optimal dan lebih efisien. Kalau penghematan dari segi itu, ya. Kalau penghematan dari segi pengurangan, saya rasa tidak. Saya rasa tidak. Ya. Kalau kita mengacu ke pernyataan koreksi ya, kalau misalnya mungkin ada miss di sini, Pak Menteri sudah mengatakan mereka yang sudah selesai menjalani pendidikan, itu kan tidak mesti harus kembali. Ya. Nah pertanyaannya nih buat kita semua pemirsa juga begitu, sudahlah dibiayai negara. Ini kan pakai bahasa di garis. Tentu saja. Iya kan? Ya. Sudahlah dibiayai negara, sudahlah enak ini segala macam. Terus kok nggak diberikan sumbangsihnya? Seperti kayak Mbak Stella misalnya gitu, udah kemana-mana ya kan, tapi akhirnya kembali ke tanah air untuk memikirkan nih nasib bangsa nih gitu loh, melalui kementerian. Nah, ada pernyataan-pernyataan seperti itu di publik dari para masyarakat. Bagaimana menyikapi hal ini? Pertama saya sangat mengerti mengapa publik berkata seperti itu. Karena tentu saja kembali publik merasa oh ini sudah uang negara dari pajak harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Namun kembali, ayo kita lihat datanya bersama. Kebetulan saya ditugaskan Pak Menteri juga untuk melihat optimisasi dan ada data-data yang sangat mendukung mengapa kalau seseorang Indonesia itu akan berkarya secara tinggi, berkarya secara baik di luar negeri itu akan membawa keuntungan yang besar untuk Indonesia. Ini adalah data-data yang sudah saya teliti bersama dengan tim saya. Kita lihat dari case study seperti di Korea Selatan, seperti di India, dan juga terutama sekali di Tiongkok. Nah, apa yang terjadi? Tidak semuanya kembali. Yang Pak Menteri waktu itu bilang adalah karena waktu mereka kembali belum tentu ada industri yang menyerap mereka. Nah itu perlu diperhatikan. Itu yang dikhawatirkan ya? Itu yang dikhawatirkan hingga Pak Menteri membebaskan. Nah kalau kita berpikir, tapi saya juga mengerti mengapa orang bilang loh kok seperti buang-buang uang. Ayo mari kita bersama pikir, sebenarnya tidak. Coba Anda pikirkan, seandainya begitu banyaknya orang Indonesia seperti orang India yang menjadi top CEO di perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Mas Ari tahu, di Silicon Valley, saya kebetulan pernah tinggal di situ, itu 50% bahasa yang mereka bicara di Silicon Valley itu bahasa yang mereka bicara di rumah itu bukan bahasa Inggris. Silicon Valley itu secara gampangnya itu sekitar 30% itu semuanya orang India. Dan itu kenapa? Itu karena begitu banyak diaspora mereka yang menjadi CEO dan mereka lebih meng-hire dari negara India sendiri. Tentu saja kita inginkan seperti itu. Kedua, dari sisi saya karir sebagai seorang ilmuwan. Tiongkok itu begitu banyak mahasiswa PhD, tapi juga ilmuwan dari Tiongkok di Amerika Serikat. Kenapa? Karena yang ilmuwan yang profesor di universitas ternama itu banyak adalah diaspora Tiongkok. Jadi waktu mereka menerima mahasiswa, karena saya sebagai profesor, saya menentukan untuk S3. Saya mau, kalau S1 saya tidak bisa menentukan, tapi S3 saya yang menentukan. Saya mau ambil sini ya, saya mau ambil dia, mau ambil dia. Nah, saya akan memberikan kesempatan, tentu saja ada bias terhadap orang Indonesia. Jadi kalau kita lebih gunakan itu sudah sangat kebayang ya di Silicon Valley gitu Indonesia justru bahasa juga yang digunakan jangan gitu. Dan saya juga mau kalau boleh bercerita sedikit nih tentang teman-teman diaspora saya yang begitu hebat. Mas Ari tahu begitu banyak teman-teman diaspora yang begitu hebat di luar negeri. Mereka ini mereka mengambil mahasiswa dari Indonesia. Mereka juga sangat bersumbangsi untuk memberikan ilmu bagaimana bisa kita menuntut ilmu di luar negeri untuk
melanjutkan PhD, untuk melakukan riset kolaborasi, itu banyak sekali sumbangsihnya. Belum terlalu terdengar di antara masyarakat karena jumlahnya masih sangat kecil. Pendataan perlu dilakukan sepertinya sekarang. Pendataan perlu dilakukan, tapi itulah saya rasa yang Pak Menteri maksudkan. Jika kita menjadi orang-orang hebat di diaspora, di luar negeri, akan sangat bermanfaat terhadap kita orang Indonesia. Indonesia mungkin sudah goes internasional, tapi Indonesia berpengaruh di mata internasional, mungkin ya ini yang semangatnya ingin dikedepankan oleh Pak Menteri, begitu maksudnya ya? Demikian, ya. Oke, nah ini semakin menarik ya. Tapi yang jauh juga lebih menarik pemirsa, kalau kita nggak singgung-singgung juga gaya dari Mbak Stella loh malam ini. Saya malah merasa kayak diri saya paling kaku nih malam ini nih, ya. Saya berbusana terlalu formal, sedangkan narasumber saya seorang pejabat, tapi tetap kekinian loh kayaknya ya. Boleh ya Mbak ya? Dari tadi kita sudah mikirin yang hal-hal yang ini, kita agak cooling down kali ya. Boleh. Usai jeda, kami akan kembali. Tetaplah di One on One.